Deradikalisasi yang radikal. Tewasnya gembong teroris Santoso bukan pertanda bahwa ancaman terorisme di Indonesia telah berakhir. Justru sebaliknya, ia menjadi isyarat agar upaya pemberantasan terorisme dilakukan dengan agenda yang jauh lebih terarah dan lebih terukur. Pernyataan Komisaris Jenderal Soehardi Alyus sesaat setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Rabu 20 Juli lalu menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan semangat tersebut. Soehardi yang menggantikan Tito Karnavian yang kini menjabat Kapolri bertekad memperkuat program deradikalisasi dan anti-radikalisasi untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Kita sepakat dengan semangat dan komitmen Soehardi untuk menjalankan program deradikalisasi dan anti-radikalisasi sebagai upaya untuk meneruskan program pemberantasan terorisme di Indonesia. Sangat tepat bila mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional itu mengambil deradikalisasi sebagai agenda prioritas di masa kepemimpinannya. Dengan melaksanakan program deradikalisasi itu, artinya kesinambungan program Kepala BNPT sebelumnya dapat dijaga. Melalui program deradikalisasi dan anti-radikalisasi itu pula, kita dapat berharap penanggulangan terorisme akan jauh lebih berhasil. Deradikalisasi merupakan upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui pendekatan interdisipliner termasuk agama, sosial, dan budaya. Dengan deradikalisasi, kita berharap keyakinan yang keliru yang tersebar melalui narasi-narasi kekerasan dan terlanjur diyakini para teroris dapat diubah. Kita mencatat, jika program deradikalisasi itu dijalankan secara substantif dan paripurna, teroris dan mantan teroris akan berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik. Para teroris dan mantan teroris yang berhasil mengikuti program deradikalisasi tidak saja akan meninggalkan paham dan aksi kekerasan yang pernah dianut, mereka tidak jarang menjadi aktor yang membantu aparat keamanan dalam menyadarkan kalangan yang terlanjur terlibat aksi dan terperdaya oleh narasi-narasi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Keberhasilan program deradikalisasi misalnya dapat kita lihat pada sosok Abdurrahman Ayub, Abu Dujana, Ali Imron, dan Ali Fauzi Mansi. Melalui keberhasilan program deradikalisasi, mereka berubah dari sosok teroris berdarah dingin menjadi figur yang membantu aparat kepolisian menyadarkan kalangan teroris untuk kembali ke jajaran yang benar dan meninggalkan paham serta aksi kekerasan. Benar bahwa program deradikalisasi tidak selamanya berhasil mengubah teroris meninggalkan keyakinan dan praktik kekerasan mereka. Santoso misalnya, meskipun pernah mengikuti program deradikalisasi, tidak meninggalkan aksi terorisme bahkan menjadi dedengkot teroris di Poso hingga akhir hayatnya. Namun, harus dicatat, program deradikalisasi atas Santoso baru separuh jalan karena ia keburu kabur dari tahanan. Deradikalisasi harus radikal, dalam arti program tersebut harus dilaksanakan secara sistematis, tuntas, komprehensif, dan menyentuh akar persoalan dalam bingkai kemajemukan dan kebangsaan. Akar persoalan terorisme bukanlah kemiskinan harta atau pendidikan, melainkan kemiskinan atau kedangkalan pemahaman ajaran agama. Akar persoalan itulah yang terutama harus disentuh supaya deradikalisasi sukses.